Saya mau bertanya buat Pak Pui. Ini sering sekali kita hadapin ya sebagai pelaku bisnis. Kita mau meneruskan usaha ini kasih ke siapa ya? Ke putra-putri kita atau ke para profesional? Nah, Pak Pui memutuskan untuk meneruskan usahanya kepada putra-putri Bapak ya Pak. Nah Pak, mungkin Bapak bisa kasih alasan Pak. Kenapa Bapak lebih memilih putra-putri yang tentunya waktu dipilih itu masih muda-muda ya Pak. Mungkin masih belum punya pengalaman. Daripada memberikan kepada para profesional yang lebih berpengalaman misalnya. Transfer bisnis ini keluarga bukan sekejap mata. Kita harus memberikan jangka panjang. Karena kalau putra-putra sendiri kita otomatis lebih mengenal, kita bisa didik dari awal. Ya tentu putra-putri kita sendiri lebih mengenal daripada profesional. Dan tentu perusahaan kita juga perlu banyak menggunakan profesional pada bidang-bidang di bidang-bidang keahliannya. Jadi generasi ya anak-anak kita juga bisa belajar dari profesional untuk melanjutkan usaha keluarga ini. Oke, jadi Bapak ada satu kepercayaan kepada putra-putri Bapak pasti bisa belajar untuk tetap profesional ya Pak? Ya benar, tentu harus belajar ya. Tentu dengan dasarnya kita memberikan pendidikan yang baik sebelum kita terjun ke bisnis. Tentu pendidikan harus cukup loh gitu. Setelah itu ya kita harus mengenalkan usaha kita agar anak-anak bisa merasakan bahwa itu cocok di bidangnya. Oke, jadi pertama Bapak trust, kemudian Bapak mulai mengenalkan kepada para putra-putri Bapak ya. Saya dengar Bapak itu sudah mengajak mereka dari masih kecil ya untuk kenal ke perusahaan. Ya, memang dari anak-anak dari SD, kebetulan saya di bidang di konstruksi, di proyek-proyek. Dari SD juga kita udah mengenalkan bahwa anak-anak ke proyek-proyek, dan setelah udah dewasa otomatis memilih bidang yang sama dengan bapaknya. Jadi untuk transfer bisnis berikutnya udah nggak ada kesulitan karena sekolahnya, kuliahnya juga bidang yang sama. Oke, jadi memang sudah pengenalan dari awal. Ngomong-ngomong Pulau Intan ini sudah lebih dari 40 tahun usianya. Artinya sebenarnya pada saat anak-anak dikenalin sebenarnya sudah matang ya Pak ya? Ya memang sudah mengenal, jadi sudah matang, otomatis ya setelah dia anak-anak bisa pegang perusahaan untuk meneruskan, tentu didukung banyak profesional-profesional yang pada bidangnya. Oke, jadi dengan usia yang sudah matang, punya profesional, tentunya di situ menjadi laboratorium yang baik buat putra-putri Bapak untuk mengenal perusahaan lebih dekat. Terima kasih Pak untuk insight-nya. Nah sekarang kita mau bertanya sama putranya, Budi Setiawan. Kita panggil Bro Budi. Halo? Ya, halo, Bro Budi. Yofi. Oke. Nah, Bro Budi. Sama, kita sama-sama muda jadi boleh panggil Bro. Oke, Iya, Bro Budi, tadi Papa sudah mengatakan dari masih kecil ya, sudah dikenalkan Iya. ke perusahaan, untuk udah bisa belajar lah dari perusahaan Papa gitu ya. Nah, pertanyaan saya, pada saat diberi tugas untuk melanjutkan usaha, dari Bro Budi sendiri gimana rasanya? Ada rasa terpaksa nggak? Oh karena disuruh nih, padahal saya maunya ini. Saya nggak suka pegang usaha ini misalnya. Gimana tuh Bro Budi?
Waktu dikasih kesempatan untuk meneruskan bisnis, tentu bukan suatu paksaan ya. Karena dari kecil kan tadi Papa sudah mengenalkan dengan bisnis keluarga ini. Di sana kita sudah mulai tahu proses-proses konstruksi seperti apa. Saya melihat sendiri tukang di project tuh ya ngaduk semen, memasang bata, terus juga hasil dari karya tersebut saya bisa melihat dan ada kebanggaan di sana. Tentu saya sangat ingin untuk meneruskan ini juga. Dan pada saat diberi tugas ini, saya merasa ini suatu kesempatan saya untuk belajar juga ya. Jadi untuk belajar dan memperkaya pengalaman saya. Menurut saya belajar yang paling cepat itu adalah dengan praktek. Jadi ada banyak hal yang baru bisa kita mengerti pada saat kita mulai terjun ke lapangan dan praktek sendiri. Ya, contohnya anak saya yang baru belajar naik sepeda ya. Pada saat saya ajarin dia naik sepeda, saya kasih tahu ini harus balance, harus mengayuh dengan kuat. Tapi pada saat dia praktekkan sendiri, baru dia bisa merasakan, oh ternyata ngebalance sepeda itu seperti ini loh. Mengayuh itu ternyata butuh kekuatan lebih loh, nggak semudah yang dia lihat gitu ya. Jadi ini juga sama pada saat kita praktek dalam bisnis keluarga, ini merupakan kesempatan buat saya untuk banyak belajar ya. Banyak hal-hal yang baru bisa saya mengerti pada saat saya terjun di project ataupun di perusahaan ini ya. Oke. Dan ini juga saya merasa ada kebanggaan juga karena mendapat kepercayaan ya dari orang tua bahwa saya memiliki kemampuan untuk tugas ini. Gitu. Oke, terima kasih Bro Budi. Jadi sebenarnya dari kecil sudah quote unquote hidup di dalam lingkungan perusahaan tersebut sehingga mau nggak mau timbul rasa cinta terhadap perusahaan ya dan bangga. Nah masalahnya adalah saya dengar Bro Budi sebenarnya lebih suka arsitek. Sekarang kalau saya nggak salah Bro Budi dapat tugasnya development ya. Nah itu gimana tuh meninggalkan cita-cita arsiteknya? Ya memang dari kecil saya suka menggambar gitu ya. Pengen ada keinginan untuk menjadi arsitek. Tapi menurut saya sih apapun yang kita gemari, kita bisa praktekkan juga di perusahaan ini ya. Pada saat saya mendapat tugas di bagian development, ya saya menggunakan bakat saya di seni atau menggambar ini untuk mereview desain-desain yang ada. Jadi saya mengimplementasikan itu juga di business development ini. Jadi bukan artinya saya harus jadi arsitek baru saya bisa mempraktekkan apa yang saya inginkan ya. Tapi dimanapun saya berada, saya bisa menggunakan kekuatan saya atau kemampuan saya secara maksimal di sana gitu. Oke, terima kasih. Jadi tetap bisa menjadi strike buat perusahaan yang Bro Budi pegang ya. Yeah. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Sekarang kita beralih ke Bro William. Nah, menarik nih Bro William. Kalau kita lihat sebenarnya Papa itu punya usaha yang sama. Tetapi Bro William lebih memilih udahlah pegang extensionnya aja, bikin usaha baru gitu. Platform tersebut ya, tokowahab.com. Gimana nih, apa karena pertama? Kan kadang-kadang banyak anak muda yang gak mau di bawah bayang-bayang orang tua. Saya mau menunjukkan bahwa saya mampu gitu kan. Atau memang melihat business opportunity ada di sana. Gimana Bro William? Pas saya buat waktu itu sih lebih ngelihat ada opportunity-nya. Karena kan orang tua saya itu distribusi ke bahan-bahan pangan yang berbentuk pabrik maupun franchises. Nah kalau saya di bidang pangan, bakery dan pastry-nya itu 70% of the market justru UMKM. Gitu, nah pas 2016 itu, 2016-2017 nggak ada satu distributor pun yang menargetkan UMKM. Karena rata-rata UMKM belinya itu di toko, di retail yang harganya tuh bedanya bisa 20-25%. Nah karena itulah saya buat divisi baru, business unit baru untuk menggunakan platform e-commerce menargetkan UMKM. Karena cost-nya juga lebih rendah ketimbang kita pakai salesman door to door, gitu sih. Oke, jadi melihat ada bisnis opportunity baru. Nah, bagaimana dengan Papa? Meyakinkan Papa gimana? Artinya gini, Papa kan bisa bilang loh dengan bisnis yang sekarang aja sudah
sudah bagus kok, udah growing ya. Kenapa mesti bikin extension? Kenapa mesti coba-coba gitu loh? Oke, pas pertama kali saya join bisnis keluarga saya nge-handle satu divisi dulu, yaitu divisi yang buat accounting dan finance. Nah, habis itu integrate lah teknologi di dalam perusahaan tersebut, karena dapat trust dari keberhasilan teknologi itu dan kalkulasi, karena saya orangnya finance. Jadi kan ya namanya ada revenue opportunity to grow the revenue, to improve the gross profit. Itu yang membuat orang tua saya, oke, yakin nih anak udah berhasil ngejalanin divisinya. Terus dia ada satu thesis yang mana ngebantu perusahaan itu bisa lebih berkembang dan profitnya lebih tinggi. Nah, itulah yang membuat mereka itu menyupport saya. Tapi at that time juga budgetnya sih pas-pasan. Jadi apapun itu harus dijalanin karena we have to prove it that we are right. Jadi kita dapat trust dari mereka. Gitu sih. Oke, sebenarnya kata kuncinya trust ya, Bro William ya. Kalau misalnya nggak trust kan berapapun number yang di propose ya ke papa belum tentu beliau bersedia gitu ya. Betul. Karena belum ada buktinya. That's why semua menurut saya kayak family members yang muda-muda harus jalanin di salah satu divisi dulu atau small business unit and then prove the company itu emang oke, udah berhasil nih, misalnya human resource-nya lah membaik atau accounting fraud-nya diperbaiki atau apapun itulah, dari situ baru kita berpikir untuk apalagi nih kita mau minta budget untuk bisnis-bisnis barunya gitu sih. Oke, jadi kita harus melakukan uji coba dulu ya, eksperimennya, kemudian ada bukti ya, baru bisa kita mengconvince orang tua. Seandainya nih Bro Will, kan Bro Will mengenal papa dengan sangat baik. Seandainya kan sekarang sukses ya, seandainya ternyata fail gimana tuh? Apa disalahin gak tuh sama orang tua? Kata saya juga apa, terusin usaha apa gitu. Nah, prinsip saya adalah kalau kita mau buat experimentation, we have to know our budget. Let's say budget yang kita kasih itu 100 juta. Nah, saya buat experimentation kalau bisa tuh 10 juta aja. That's why aku bisa punya experimentationnya 10 kali. Kalau kita cemplungin semua 100 jutanya, we don't have any chance gitu kan. Kalau kita taruh cuma 10 juta, kita bisa improve the probability gitu. Karena we keep on reinvesting and improving our product gitu kan. Makanya di perusahaan aku ada namanya build, measure, learn. We have to build and then we have to know what's the KPI gitu. Terus kita launch it and then we learn it to improve the product, to improve the organization. Gitu sih. Oke, jadi sebenarnya uji coba semua juga dengan perhitungan lah ya, mengalokasikan sekian, kalaupun fail ini ongkos lah ya, biaya uang sekolah ceritanya ya. Oke, terima kasih Bro William, tapi so far so good, makanya papa boleh kasih lampu hijau lagi ya, teruskan. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke Bro Ivan. Bro Ivan, saya dengar nih, katanya gosip ya, nggak gosip ya beneran ya. Bro Ivan tuh dapat tugas besar dari mertua. Jadi dari mertuanya Bro Ivan ini itu memiliki satu perusahaan keluarga dan keluarganya besar, family membernya juga banyak dan rasanya semua pakai sistemnya kekeluargaan. Ya, jadi tentunya banyak pemenahan yang harus dilakukan. Mungkin Bro Ivan bisa sharing gimana tuh ceritanya? Sebenarnya confidential enggak deh. Jadi nggak biasa nih ngomong saya kamu sama lo. Gak apa-apa, bebas bro. Oke, saya dikasih tugas sama keluarga mertua. Tugasnya lumayan berat, mandatnya lumayan berat untuk restructuring semua family businessnya dia. Dan saya bangga banget karena melihat mereka start dari nol juga, mungkin seperti Om juga di sini dan teman-teman di sini. Dan sekarang lumayan gede dan diversified, cuman masih dalam bentuk family business sistemnya. Nah, posisi saya itu sebenarnya lumayan unik karena saya dari kecil saya belajar, saya udah terekspos dengan family business yang berhasil berubah menjadi korporasi. Karena ayah saya terlibat di AKR Corporindo Tbk ya. Dan founder-founder dari AKR Corporindo sendiri itu mentor saya secara pribadi. Dan dari sana saya bisa ngeliat gimana mereka membangun sebuah legacy yang membuat structure, padahal tadinya juga family business. Terus di perjalanan hidup saya ini, akhirnya sekarang saya bangun banyak startup dan membangun banyak bisnis, dan juga mentoring, coaching bisnis-bisnis kan. Jadi memang udah punya exposure ke sana. Nah tapi yang tadi kembali lagi posisinya agak unik karena ini mertua juga, tapi saya juga
dapat kesempatan untuk melihat dari perspektif sebuah konsultan. Jadi saya menjadi sebuah konsultan, saya dengan tim saya di perusahaan, saya take a step back, saya udah bilang dari awal, oke, treat me as a consultant, dan saya akan melihat, memberikan kata-kata sejujurnya apa yang saya lihat dari sisi konsultan. Ada beberapa hal yang saya lihat, obviously begini, karena bisnisnya diversified banget. Yang parahnya, orang mama mertua saya itu di properti dan propertinya gede, membangun hotel, properti segala macam, tanah, apartemen. Ayah saya itu beda lagi bisnisnya di tekstil, jadi manufacturing, pabrik dan macam-macam. Jadi kerjanya nggak cuma satu ya, dua. Dan akhirnya kita yang simple, kita bikin beberapa hal yang saya lihat di sana dan juga apa yang saya lihat selama ini. Nomor satu, perlunya corporate governance yang tadi lu udah sebut-sebut Yov. Corporate governance yang kita bilang di dalam setiap badan, mentor saya selalu bilang di dalam sebuah organisasi akan selalu dibutuhkan sistem, proses, dan structure. Nah di sana itu saya lagi coba bikin untuk menjadi tarik holding company supaya kita bisa menjadikan sebuah entity-nya, semua anak perusahaan ini ada berapa belas, ini bisa dikontrol dengan holding company-nya. Dan yang ini PR yang menjadi lumayan berat lagi, nggak ada, hampir semua anaknya perempuan, cuma 4 anaknya perempuan, dan nggak ada yang ngikutin, termasuk istri saya nggak mau ikut karena ikut saya di Australia. Jadi nggak ada yang mau nerusin, kecuali yang kedua akhirnya mau sekarang terjun ngebantuin. Itu juga cuma bisa pegang satu perusahaan. Dan yang rumitnya lagi Yov, karena ini kerjasama sama keluarga lain, ada yang partneran sama orang asing, ada yang partneran sama saudara. Nah itu memperumit. Jadi saya lihat satu, corporate governance itu lacking banget. Jadi kita benahin aja, itu ngebenahin dari awal. Karena kebanyakan orang zaman dulu kan kalau ngebangun bisnis mereka hustling, mereka nggak sempat mikirin structure, ya udah pokoknya jalan dagang dulu. Yang penting cuan dulu kata si bro gitu kan. Terus kedua saya juga ngelihat adanya gini, the new way ya, waktu keluarga anak-anaknya waktu mulai ikut masuk terjun, kita ini kan the new generation. Dan leadership di sana udah pada senior semua. Dan saya ngelihat orang-orang di dalam itu kayak, oke, mempertanyakan juga siapa lu sih gitu, mentang-mentang anak bos gitu. Nah itu seringkali terjadi. Dan kita anak-anak muda seringkali mau implement sesuatu yang baru, tetapi dianggapnya masih anak-anak. Tapi yang bahayanya juga dari perspektif orang tua. Ini ngomong apa adanya ya. Tapi dari perspektif anak juga kita kadang-kadang suka sotoy gitu. Karena kita suka sok tahu, padahal kita nggak ada di sana waktu orang tua kita tuh membangun batu pertama. Dan nggak tahu susahnya kayak gimana ngebangun ini semua. Kita mentang-mentang lulusan Harvard atau gimana, wah caranya gini Pak, bukan gitu, bukan gini. Nah saya nyaksin itu semua dan itu seringkali menjadi diskusi yang lumayan intens di dalam keluarga. Nah yang terakhir juga impartasi vision. Saya ngelihat visionnya apa, sampai ada satu sesi yang saya tanyain orang tua, visinya kemana sih, ini mau kemana, arahnya kemana. Karena kalau memang kita mau jadikan sebuah entity di holding, kita harus satu streamline, semuanya harus visi. Mau diversified, bisa ada 20, 30, nggak masalah, tapi visi holdingnya mau kemana. Dan kita mau bawa kemana, itu penting sekali gitu. Dan yang terakhir, yang saya udah ngobrol sama Pak Arman juga, saya notice pentingnya discipleship dari orang tua. Jadi sebagai orang tua saya ngelihat kalau mereka bukan cuma sekedar bisnis aja gitu, nih jalanin bisnis, tapi sepanjang hidup kita masih kecil mereka menjadi sosok orang tua yang benar atau enggak gitu. Dan kita bisa menjadi anak yang baik atau enggak gitu. Dan menurut saya role sebagai orang tua bukan hanya sekedar nih kita kasih bisnis lanjutin, tapi harus mupuk mereka dari awal, pemuritan dari awal, dari kecil dipersiapkan punya hubungan yang harmonis di dalam keluarga. Nah itu tak rasa kunci-kunci yang sebagian dari kecil yang gue lihat nih Yov di lapangan langsung, isu-isunya begitu. Oke, thank you bro. Kayaknya Bro Ivan punya kemampuan sixth sense ya. Udah tahu apa yang saya mau tanya, padahal masih belum. Oke. Udah nyambung. Oh ya, oke. Connected. Oke. Kembali ke pertanyaan awal. Jadi artinya kalau segimanapun besarnya family atau kadang-kadang sebenarnya nggak family juga ya. Business partner dan sebagainya, yang paling penting adalah perlunya corporate governance. Dan mungkin family governance kali ya Bro Ivan? Sangat, iya. Gitu ya, kalau enggak nanti ikut campur, kan saya punya saham di situ gitu ya. Saya boleh dong ikut campur, nah itu akan kembali ke governance kali ya. Justru enaknya kalau kita udah structure sebagai holding, nggak semua keluarga harus ikutan. Karena kalau kita mau naruh di dalam bisnis, menurut saya cocok-cocokan juga. Menurut saya setiap orang berbeda, dilahirkan berbeda. Belum tentu dia suka bisnis ini, belum tentu itu. Kenapa dia nggak bisa diizinkan untuk menemukan potensi yang dia punya sendiri gitu ya. Tapi bagusnya dengan adanya structure ini, mereka tetap bisa terlibat tanpa perlu ikut operation, tapi mereka bisa terlibat sebagai shareholders. Dan mereka bisa punya suara di AGM, mereka bisa
ngambil satu decision dan saling support satu keluarga sama lain in harmony gitu. Tapi yang di deploy di operation ada juga nanti gitu masing-masing. Oke, oke. Nah, terkait dengan itu ya, berarti saya juga pernah dengar Pak Puy itu juga memang dibagi 3 ya Pak. 3 anak ini beda-beda, satu pegang finance, satu pegang kontraktor, satu pegang development. Tetapi masing-masing memiliki saham ya ke perusahaan satu-satunya masing-masing gitu ya Pak? Ya, masing-masing anak ada porsinya masing-masing. Kalau seperti anak Budi sebagai developer, dia yang sebagai PIC-nya otomatis sahamnya lebih besar daripada anak yang lain. Jadi masing-masing, kalau seperti kontraktor juga begitu, Gunawan yang pegang kontraktor, ya tentu sahamnya lebih besar daripada anak-anak yang lain. Jadi semuanya kerjasama, jadi bisa satu kompak, semua perusahaan itu saling memiliki. Oke. Jadi ada semacam rasa tanggung jawab tetap untuk mengembangkan usaha ya dengan adanya saham di situ. Walaupun tidak ikut involve ya, tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan gitu ya Pak? Ya, memang karena begitu juga kita pakai profesional juga kita dianggap mitra usaha. Karena kalau bagi yang involved di situ, otomatis kita memberikan lebih daripada yang nggak involved. Oke, baik Pak Puy. Nah, saya juga dengar Bro William juga demikian keluarganya. Papa ada beberapa putra ya, 3 ya. Nah, gimana tuh cara baginya tiba-tiba sekarang Bro William pegang yang ini. Sebelum pegang tokowap.com kalau nggak salah involvementnya sangat besar ya. Ya, nah itu gimana tuh? Nah, kalau saya tuh uniknya karena saya anak paling kecil sebenarnya. Tapi koko saya yang kedua itu kan chef. Dia demennya bakery. Tapi pas saya mau join di perusahaan keluarga saya bilang ke my parents, ini itu bisnis jangan dianggap kayak family. Because it's family owned. Saya nggak mau family run. Karena kalau family run juga bisnisnya itu biasanya cripple down. Kalau kita lihat di Eropa apa segala macam, yang bagus adalah family owned, not family run kayak Walmart, Hershey dan lain-lain. Nah karena itulah kakak saya yang kedua akhirnya dia keluar. Dia bikin bakery sendiri tetapi dia ada share-nya di perusahaan saya. Nah kalau koko yang kedua dia itu kan lebih ke logistik and operation. Nah dia itu lebih nge-handle buat pembelian barang. Nah kalau saya itu emang kebetulan finance emang sekarang dijadiin direktur utama ya walaupun anak yang paling kecil because at that time memang dites sih tiga-tiganya gitu. Mana yang jalanin gitu. Karena saya jujur aja saya bilang ke orang tua saya nggak mau satu bisnis itu ada banyak kepala karena kan yang bawahnya akan pusing ya mau report ke siapa apa kayak gimana. So it's an important thing lah gitu. Bro William langsung take a lead ya. Oke, dan sukses. Luar biasa. Oke, thank you Bro William. Sekarang kita kembali ke Bro Ivan. Bro. Siap, Kan Navante itu salah satu bisnisnya adalah sebagai inkubator, akselerator, dan investor. Nah, berarti kan banyak bergelut lah ya di bidang startup, membangun mereka dan sebagainya. Tentunya Bro Ivan punya pengalaman banyak nih terkait dengan bisnis startup anak-anak muda. Berdasarkan penglihatan Bro Ivan selama ini ya, gimana sih mereka tuh tiba-tiba punya bisnis kan dapat modal dari usaha, dari orang tuanya kemudian bangun usaha. Sebenarnya mereka itu pada saat bangun rata-rata itu mereka memang punya visi yang baik. Karena saya ingat banget Bro Ivan pernah cerita. Tadi juga ngomong misi itu paling penting. Kenapa perusahaan ini ada? Apakah mereka matang dalam hal itu atau mau coba-coba? Lebih ke coba-coba. Ya udahlah kalau gagal toh saya bisa minta lagi dan sebagainya. Sebenarnya rata-rata gimana tuh Bro Ivan? Sebenarnya background mereka berbeda-beda. Jadi dari startup sama bisnis-bisnis yang kita invest, kita kan masuknya terutama di early stage. Apalagi kalau di tech startup kita masuk before series A. Jadi kita masuk di seed sampai A. Dan dari sana kalau ditanya pertanyaan gitu siapa atau enggak, sebenarnya justru mereka datang ke kita untuk dipersiapkan gitu.
Ada banyak lah, mereka banyak yang matang-matang juga. Waktu mereka datang juga, mau bisnis modelnya udah jelas, mereka punya vision juga udah jelas. The why, kan aku selalu bilang the why, the behind the business is more important than the thing that you do as well gitu. Apakah mereka siap? Beda-beda sih Yov, tapi kebanyakan mereka ya itu yang kita tekenin gitu. Kita juga di inkubator kita juga ketemu orang-orang yang punya background dari second generation. Actually sebenarnya parentsnya benar-benar well off, cuman mereka diizinkan untuk punya adventure sendiri dan didukung dengan orang tuanya gitu. Dan mereka juga suka bikin startup atau bisnis divisi baru yang bisa support, yang mungkin kayak William ya, yang bisa support bisnisnya, core bisnisnya mereka gitu. Itu datang ke kita dan kita gedein, kita bantuin scale. Jadi kita punya filosofi startup mengubah dunia. Jadi kita punya yang masuk di tempat kita punya 3 hal yang kita kejar, yang kita ajarin. Kita mau mereka membangun bisnis yang profitable, sustainable, sama impactful. Jadi harus punya 3-3-nya gitu. Karena di tempat kita tujuannya apa sih kalau bisnisnya bisa profit, bisa sustainable, for what reason? Kita akan selalu challenge mereka beyond the boundaries, beyond money. Nah itu yang kita mau lihat gitu. Nah pembenahan seperti ini itu benar-benar akhirnya masuk mau nggak mau kita mesti menyentuh, membenahi jiwa dan karakter dari founder-founder dan orang tim di belakangnya gitu. Karena itu yang paling penting. Jadi Bro Ivan tuh kalau ceritanya Bro William tadi, kan ada assessment. Yes. Sebenarnya dites orang anak sayang ini mampu atau tidak. Nah itu bagian dari pelatihan supaya lolos assessment lah ya. Yes, di tempat kita kerjasama sama perusahaan psikologi di Australia. Kita selalu masukin mereka ke tes buat entrepreneurship gitu. Makanya kita kan selalu ngejar dia punya passion, dia punya integrity, sama dia punya skill. Tiap-tiap orang skillnya beda-beda. Dia punya passion juga energinya beda-beda, sama integritinya itu yang kita lihat sampai di mana. Itu kita matrixin semua. Dan itu menjadi fundamental penting dalam waktu mereka start sebelum kita bikinin roadmap buat bersama dengan mereka gitu. Dalam periode dia masuk ke akselerator kita. Thank you Bro Ivan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ada lagi nih buat Bro Budi. Kan sebuah bisnis keluarga kan sebenarnya terdiri dari beberapa anggota keluarga. Kadang-kadang kan tipikalnya berbeda. Gak usah susah-susah deh sama saudara. Kalau saudara kan tadi jelas ya, yang penting ada tanggung jawabnya beda-beda. Tapi begitu sama orang tua deh misalnya. Orang tua ke anak kadang-kadang caranya beda. Terus ada generation gap-nya juga. Terus kemudian ada latar belakang, prinsip dan sebagainya. Terus tiba-tiba pulang dari sekolah di luar negeri datang, Pak mestinya begini, mestinya gini, dirubah sana, dirubah sini. Nah gimana tuh harusnya Bro Budi kalau terjadi hal ini bagaimana menyiasatinya supaya tetap smooth. Perbedaan ini tetap smooth. Bisa saling memperkaya tapi tidak saling quote unquote malah menjadi menjatuhkan perusahaan. Gimana tuh Bro Budi? Ya, kalau menurut saya yang paling penting itu komunikasi ya. Jadi kita ada hal-hal baru yang mau kita bawa ke dalam perusahaan, tentu kita harus menyampaikan kepada first gen ya sebagai founder yang paling tahu mengenai perusahaan, seluk-beluknya dari awal perusahaan berdiri sampai berkembang sampai sekarang, apa saja perkembangan perusahaan dan filosofi dari founder itu seperti apa. Tentu kita harus pertama kita consult ke first gen ya. Jangan serta-merta kita bawa perubahan menurut kita ini yang paling benar, paling baik, kita paksakan untuk implementasi di perusahaan. Tentu itu komunikasi ini juga perlu 2 arah sih menurut saya. Jadi komunikasi yang baik, kita harus bisa menyampaikan pendapat kita dengan jelas ya. Dan kita juga harus mendengar pendapat orang lain dari first gen, pendapat dia itu seperti apa. Dan seringkali hal ini perlu waktu ya. Jadi belum tentu pada saat kita menyampaikan pertama kali bisa langsung diterima sepenuhnya oleh founder atau first gen itu ya. Jadi jangan malas untuk menjelaskan, bisa perlu proses yang berulang untuk kita menjelaskan konsep kita ini dan harus bertahap sedikit demi sedikit.
Dan juga pada saat kita menerima feedback juga sama. Pada saat kita mendengar apa pendapatnya, belum tentu kita mengerti ya pada saat kita mendengar pertama kali itu. Jadi memang perlu proses untuk kita mencerna apa yang feedback yang diberikan itu. Dan tentu pada saat kita melakukan perubahan ya harus bertahap juga. Seperti yang pada saat saya join di perusahaan Pulau Intan, saya melihat banyak hal-hal yang dilakukan secara manual di sana, belum ada digitalisasi ya. Dan saya pengen melakukan perubahan di sana. Tapi saya mengambil satu lingkup yang kecil. Di sana saya coba mendigitalisasi. Waktu itu saya mulai dari proses purchasingnya, bikin PO-nya, kita bikin modul yang cukup sederhana, yang kita tentu udah komunikasikan dengan si usernya, dan juga dari pihak first gen semuanya sudah oke, dan kita implementasikan. Dengan skop yang kecil itu kita bisa melihat penerapannya ya sebelum kita menerapkan ke skop yang lebih besar. Jadi dari sana proses perubahan bisa berjalan lebih alami, lebih smooth ya, tanpa ada konflik-konflik yang cukup berarti. Itu Bu. Oke, terima kasih Bro Budi. Nah sekarang kita lanjut ke Pak Pui. Pak, gimana tuh Pak? Kalau tadi anak mudanya tiba-tiba datang mau ganti-ganti yang coba-coba tadi. Menurut saya harusnya diganti nih. SDM semua langsung diganti, dipecat dan sebagainya. Sistem semua diganti. Gimana tuh Pak Pui? Selalu kita memberikan kesempatan untuk anak muda. Anak muda itu pasti ilmunya, ya setiap generasi itu pasti ilmunya bertambah. Lebih baik daripada generasi sebelumnya. Kita harus mengakui. Cuma kalau pengalaman tentu yang pertama ya yang lebih tua lebih berpengalaman. Ya, jadi akan kebetulan kita kontraktor dan developer itu proyek per proyek. Ya, tentu kita memberikan kesempatan coba dilakukan per proyek aja. Setelah lakukan per proyek itu sukses, ya baru dilanjutkan proyek-proyek yang lain. Jadi tidak dirubah secara total menyeluruh. Ya, itu kalau lain sama satu perusahaan yang tidak bisa di split masing-masing proyek, ya itu memang ada sedikit kesulitan. Kalau kebetulan kita punya bisa di split per proyek. Makasih. Oke, terima kasih Pak Pui. Jadi jangan semua 100% diubah lah ya, tetap seperti yang Bro William ya. Lakukan dulu skala kecil, kalau sudah berhasil ya sudah dilanjutkan. Gitu ya Pak Pui ya? Ya memang harus dilakukan begitu, khawatirnya yang sudah berjalan itu sudah cukup lancar. Kalau dirubah harusnya lebih baik daripada sebelumnya. Oke, baik Pak Pui, terima kasih buat sharing-sharingnya. Mungkin closing statement dari Pak Pui, silakan closing statement dulu, apa yang mau disampaikan buat teman para nasabah di sini? Kalau menurut saya pekerjaan itu harus disyukurin, harus dinikmati, harus dicintain. Ya. Kedua, harus disiplin dan konsisten untuk menjalankan. Oke. Ketiga, kita juga harus melaksanakan sepenuh hati, itu kunci kesuksesan. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pui. Bro Ivan, singkat saja, bisa ada closing statement dari Bro Ivan? Boleh. Kalau pesan saya buat the next generation, kita anak-anak, kita mesti punya hati yang humble. Kalau kita dikasih kepercayaan untuk take over the business, punya hati yang humble. Kita tahu kita punya skill, kita sekolah, tapi kita nggak ada di sana waktu itu dibangun. Jadi waktu kita menyampaikan sesuatu yang baru, kita harus ada caranya. Kita punya caranya dengan tetap sopan dan dengan hormat. Kita sampaikan ide-ide baru ini.
Nanti kita harus juga mau punya telinga yang mendengar dan mengerti apa bisnis ini dan history dari bisnis ini itu apa. Dan dari sisi orang tuanya Yov, dari sisi orang tua, Om, Tante, thank you udah percayain, tapi boleh juga anak-anak muda ini dijadiin senjata untuk inovasi. Anak muda ini harus jadi senjata energy for change dan energy for evolvement. Mungkin seperti kalau tadi seperti Om Puy ngomong, dikasih kesempatan, I think itu perusahaan yang berani memberikan kesempatan, room for mistakes to innovate. Menurut saya itu akan menjadi perusahaan yang luar biasa. Oke, baik, terima kasih Bro Ivan, keren ya closing statement. Oke, Bro William, closing statementnya bisa disampaikan singkat saja. Jadi dari family business itu kalau menurut saya adalah satu, pastiin bisnisnya itu passionate about it. Jangan kayak mau masuk ke family business cuma gara-gara salary-nya tinggi. Biasa banyak yang kayak gitu kan. Kedua, ya make sure everything that you do tuh harus ada value-nya. Karena apa yang kita launch kalau nggak ada value yang nggak bisa di-commercialize, nggak bisa take revenue or profit out of the customers gitu sih. Oke, terima kasih Bro William. Kemudian terakhir dari Bro Budi, singkat boleh disampaikan closing statement-nya. Oke. Ya mungkin untuk para generasi penerus ya, yang khususnya yang baru masuk dalam bisnis keluarga, mungkin pesan saya jangan takut melakukan kesalahan. Mungkin bagi yang masih baru, masih belum pengalaman, kadang takut melangkah ya, karena takut melakukan kesalahan. Tapi yang penting kita belajar dari kesalahan tersebut. Jadi sehingga kita bisa menjadi lebih baik ya, jadikan kesalahan itu sebagai batu loncatan kita. Jangan sampai ketika kita melakukan kegagalan atau kesalahan itu kita malah nggak tahu apa yang terjadi. Jadi perlu jadikan itu sebagai pelajaran yang berharga bagi kita ya. Dan jangan malu untuk bertanya juga sebagai generasi penerus yang masih muda dan tidak berpengalaman. Kadang malu ya bertanya karena kita banyak yang nggak tahu. Begitu kita tanya bukan artinya kita bodoh atau tidak. Tidak bisa ya gitu ya, tapi tanya sebanyak-banyaknya, kita punya kesempatan untuk belajar gitu. Oke, baik Bro Budi, terima kasih. Tadi closing statement bisa merupakan konklusi dari para speaker di sini dan saya mungkin menambahkan yang paling penting adalah adanya trust baik dari sisi orang tua maupun ke generasi berikutnya. Dan komunikasi harus terus menerus dan mengconvince orang tua harus ada bukti, jangan cuma asal saya minta dan saya mau coba, tetapi buktikan semua ada KPI-nya, ada numbers-nya, dan terutama kita perlu ada family governance dan corporate governance yang mengatur semuanya secara profesional. Baik, terima kasih banyak untuk sharingnya para bapak-bapak di sini, Pak Puy, Bro Budi, Bro William, dan Bro Ivan. Semoga sharing ini bermanfaat buat kita semua.